Oke, baik. Karena sudah waktu ini sudah menunjukkan pukul 4 ya, lebih kita mulai saja perkuliahan hari ini. Saya buka perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Alfa, selaku dosen mata kuliah penghapus 1 ya. Dari mata kuliah sistem multimedia ini, baik teori maupun praktek. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan saya ingatkan, tak henti-hentinya saya ingatkan, di masa pandemi ini, tolong jaga kesehatannya, kemudian tetap patuhi ada protokol kesehatan, social distancing, dan jangan berpergian jika memang tidak diperlukan. Nah, pada perkuliahan hari ini adalah perkuliahan perdana kita di mata kuliah sistem multimedia, baik teori maupun praktek, yang pada pelaksanaannya kita gabung dari semua rombel. Jadi pada awalnya ada 2 rombel teori dan 3 rombel praktek. Karena mahasiswanya sama semua, jadi kami gabung di hari ini dan nanti akan kita berikan penjelasan seputar perkuliahan ini. Nah, langsung saja untuk permulaan ya, perkenalan ya. Nanti bisa dimulai dari dosen pengampu pertama, waktu dan tempat, Pak Alfa, saya persilahkan. Monggo silahkan Pak Alfa. Terima kasih Mas Ahmad. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya di perkuliahan ini program perdana ya. Artinya nanti kita 16 minggu ke depan ya kita akan maraton ya menjalani semester genap 2020-2021 ya. Ini kalau saya tidak salah ingat semester lalu ketemu saya juga ya. Iya Pak. Kalian semua ya, benar ya? Di ya, apa sih? OP benar nggak? Benar Pak. Ya. Gimana semester lalu nilainya? Bagus-bagus nggak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Wah, bagus ya. Alhamdulillah berarti. Artinya nanti di semester ini saya harapkan performa yang sama ya, atau lebih baik ya. Ya, tetap semangat ya kalian ya. Ya tetap nomor 1 adalah jaga kesehatan ya. Ngomong-ngomong ini di sini sudah ada yang divaksin belum? Masih menunggu antrian Pak. Oh, sama berarti ya. Ya, di UNES itu baru kepala 5 ya. Baru sampai kepala 5 alias 50 tahun ke atas ya. Sehingga ya saya sendiri juga belum, Pak Ahmad juga ini harusnya secara konsep belum juga ini. Karena Pak Ahmad lebih muda dari saya ya. Ya, saya kasih pembuka dulu ya. Di perkuliahan ini ya, sistem multimedia itu menjadi ciri khas dari bidang kita memang ya. Menjadi dasar perkuliahan atau bidang ya, bidang informatik ya, komputer dan informatik, pasti di dalamnya itu terlibat atau ada kajian ya, kajian tentang multimedia gitu ceritanya ya. Makanya ini menjadi mata kuliah dasar ya, yang diberikan di PTIK. Nanti di mata kuliah selanjutnya ya, selanjutnya semester 5, 6 ya dan seterusnya, kalian akan spesifik mendalami ya lanjutan dari mata kuliah multimedia. Kalau kalian amati ya, hampir di bidang kita itu sebenarnya ya himpunan besarnya ya, atau ya penulisannya itu memang di bagian multimedia. Ya, mari kita ambil contoh misalkan di sini ada yang suka ngegame enggak? Ada yang mengaku dirinya gamer enggak? Yang meringis kayaknya iya ya. Banyak itu Pak Alfa, cuma nggak ngaku aja Pak. Nggak ngaku ya. Saya sering lihat di KPFT itu, pada main game itu. Masih ya. KPFT ya.
Ya, game itu juga termasuk kategori multimedia. Ya, game itu multimedia. Kemudian website atau aplikasi web, apakah itu multimedia? Ya, itu juga bagian dari multimedia. Itu tadi game ya. Ya, game pun umum. Lalu kalau bicara lebih khusus lagi, VR ya, virtual reality, augmented reality. Apakah itu bukan termasuk multimedia? Bagaimana? Ya, tidak. Ada yang bisa merespon? Ya, ya benar. Ya. Lanjut lagi, kalau tadi ya dibilang ngakunya gamer tadi ya. Kalau gamer zaman sekarang itu kayaknya belum sah dianggap gamer kalau belum nyetrim ya, atau jadi apa, streamer ya, streamer ya. Streaming itu multimedia juga nggak? Ya, multimedia juga. Dia titik beratnya di mana? Di transmisi medianya ya. Jadi medianya ditransmisikan kan lewat jaringan. Sekarang itu yang terjadi adalah ada kejuaraan game gitu ya, disiarkan itu nggak cuman di YouTube ya kan, di YouTube disiarkan, di Twitch disiarkan ya kan. Nah itu juga pengembangan dari multimedia. Jadi streaming pun itu juga multimedia juga. Lalu kemudian ya sekarang pun itu tentu saja setelah adanya ini ya, dukungan jaringan ya, jaringan komunikasi atau jaringan komputer yang makin cepat makin kuat. Lalu berikutnya sekarang yang sering terdengar istilahnya yaitu big data ya, big data dan AI. Nah sekarang itu banyak ya big data ya dan AI ya, datanya maupun ya AI untuk pengolahannya, itu data apa yang diolah? Ya tak lain dan tak bukan lagi-lagi datanya berbentuk multimedia. Nah, jadi seperti itu. Jadi luas sekali ya, multimedia itu luas sekali implementasinya ya, kemudian ya pengaplikasiannya itu modelnya banyak sekali. Nah, di mata kuliah ini bagaimana? Ya nanti akan diberikan fundamentalnya, dasar-dasarnya. Nah setelah kalian dapat fundamentalnya, dasar-dasarnya, nanti di semester ke atasnya kalian itu bisa istilahnya apa ya, fokus atau ambil spesialisasi ya, mau media apa yang ingin kalian tekuni gitu, audio kah, ya, video kah, image kah, ya, grafik kah, ya. Kalau di game ya tentu saja ya, kuatnya itu kan di grafik ya. Ya, Pak, grafik sama image apa Pak bedanya? Grafik itu gambar generate komputer ya. Kalau image itu hasil pencitraan. Ya, ya cirinya biasanya bedanya cuma itu. Kalau citra kita pakainya kamera ya. Kalau grafik itu yang bikin si komputer. Ya GPU bukan minyak ya. Beda lagi ya. Tuh. Itu ceritanya. Ada pertanyaan mungkin dari pendahuluan yang saya sampaikan? Monggo silahkan. Ya mungkin kalau nanti kalian bertanya, Pak, berarti kita harus bisa membuat semuanya dong, image, grafik, video, audio, bahkan teks. Ya. Jawaban saya ya bagus kalau bisa. Kalau enggak ya makanya di sini nanti kita belajar selama 1 semester ke depan begitu.
kalau tidak ada pertanyaan, mungkin teknis perkuliahan ini dapat disampaikan oleh Pak Ahmad ya. Monggo Pak Ahmad, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Alfa atas pembukaan dan pendahuluannya Pak Alfa. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Alfa ya, berarti perkuliahan ini tuh sangat penting, fundamental untuk mata kuliah yang lain. Jadi nanti teman-teman saya harapkan bisa belajar dan menekuni dasar-dasar dari mata kuliah ini sehingga nanti untuk apa ya, hari ke atas mata kuliah yang lain itu bisa sangat mudah ya, dan kemudian punya skill yang cukup mumpuni untuk melanjutkan ke arah mata kuliah yang lain. Untuk teknis perkuliahan, saya izin menyampaikan presentasi Pak. Apakah sudah bisa dilihat ya? Belum bisa tampil. Pak. Ya, belum tampil. Oke, apakah sudah bisa dilihat? Sudah Pak. Jadi pada perkuliahan sistem multimedia semester ini Anda semua bertemu dengan kami berdua, yaitu Pak Alfa Farid Sunni yang tadi sudah memberikan prolog di depan, kemudian dengan saya sendiri Pak Ahmad Sasawan ya. Jadi kita berdua mungkin sudah langganan ya, dari tahun kemarin juga sistem multimedia yang pegang kita, ditambah Pak Agus Suryanto. Mungkin karena pada tahun ini hanya kami berdua yang diberikan tugas untuk melaksanakan perkuliahan sistem multimedia. Nah, sistem multimedia pada semester ini ada 2 bagian. Teman-teman tentu semuanya sudah tahu semua ya. Yang pertama tentang teori dan dua tentang praktek. Dua-duanya ini hal yang berbeda. Jadi nanti teman-teman silahkan dipantau Elenanya, baik teori maupun praktek itu jalannya berbeda. Jadi jangan sampai nanti hanya ngecek di salah satu Elena saja. Karena teori berbeda dengan praktek. Nanti teori kita lebih berbau theoretical, sedangkan prakteknya kita nanti lebih banyak menggunakan software. Oke. Saya coba masuk ke RPS dulu. Oke, baik. Teman-teman semua, saya rasa di sini sudah membuka Elena ya. Apakah masih ada yang belum membuka Elena? Oke. Sudah semua ya? Atau masih ada yang belum? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Sudah, Pak. Yang belum saya maafkan, nanti saya coba cek ya, saya lihatkan ya. Jadi saya bisa memantau aktivitas teman-teman semuanya. Jadi nanti kehadiran kita basicnya dengan menggunakan Elena. Jadi tatap muka iya, kita berikan porsi untuk lebih intens atau konsultasi. Tetapi untuk kehadiran nanti kami akan pantau dalam 1 minggu. Kita berharap teman-teman bisa aktif di Elena. Nah, yang di layar Anda ini adalah RPS tentang sistem multimedia teori ya. Jadi sistem multimedia teori Anda bisa download RPS-nya. Secara general atau secara keseluruhan mungkin hampir sama dengan ini. Jadi hanya berbeda urutan. Nanti saya dan Pak Alfa akan membuat kerangka baru karena ini masih menggunakan kerangka yang lama. Nanti kita akan tetap membahas intinya tentang semua tentang multimedia, baik apa itu gambar, kemudian tentang suara, kemudian tentang penggunaan multimedia dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Yang intinya di dalam sini nanti kita akan memuat semua bentuk multimedia ya. Ada teks, ada gambar, ada grafik, ada audio, kemudian ada video. Kemudian nanti kita juga akan nyenggol sedikit tentang animasi, kemudian ada beberapa tentang kompresi mungkin akan kita sampaikan. Jadi untuk teori semacam itu. Jadi hal yang berbeda dengan praktek. Nanti praktek akan mendukung ke sini, tapi beda tema. Jadi teori lebih kita membahas tentang theoretical, sedangkan prakteknya kita nanti akan yang kedua, kita masuk ke simulasi praktek. Nah, ini kita juga akan berbeda. Nah, yang tadi teori, yang ini praktek. Ya, jadi teman-teman bisa download di Elena. Semua sudah saya share di sana. Anda bisa download di sana. Ya. Nah, kita nanti dimulai dari text editing ya, kemudian text effect, animation concept, dan seterusnya. Nanti di sini sudah kami siapkan job sheet-nya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar mengikuti job sheet yang kita siapkan. Nah, namun ada yang perlu Anda catat di sini,
pelajaran tentang video di akhir itu karena video itu lebih complicated dibandingkan dengan media-media yang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti bisa belajar langsung video di awal ya. Jadi langsung saya berikan gambaran nanti ujung dari tugas perkuliahan praktek ini adalah pembuatan video. Oke, saya lanjutkan. Nah, sistem multimedia teori dan praktek ini nantinya dua-duanya ini akan menuju ke ini ya, dan mata kuliah yang lain. Teman-teman nanti bisa melihat ya, bahwasanya sistem multimedia ini dasar mata kuliah yang lain. Tadi Pak Alfa sudah menyampaikan, baik tadi ada pembuatan game, kemudian pembuatan GUI ya. Nanti kalau misalkan ada belajar tentang, kalau dengan Pak Seno itu ada pelajaran apa itu, mungkin ada teman-teman yang ingat, yang dengan Pak Seno? Elektronika digital, Pak. Yang berhubungan dengan software, ada nggak? IMK ya katanya. IMK ya Pak, interaksi Ya. manusia dan komputer. Interaksi manusia Ya. dan komputer. Interaksi manusia komputer itu juga ada hubungannya dengan multimedia. Kemudian Anda menggunakan desain web itu ada multimedianya juga. Nah, nanti Anda juga ada pelajaran-pelajarannya. Apapun Anda mendesain sebuah GUI atau graphical user interface itu pasti menggunakan multimedia di situ. Desain web, kemudian desain aplikasi, kemudian ketika Anda membuat programming mobile itu semuanya menggunakan multimedia. Nah, kita lanjut. Nah, platform perkuliahan yang akan kita gunakan nantinya ada 3. Yang pertama, seperti kita ketahui, yang tercinta, platform kita menggunakan Elena ya. Nanti kita menggunakan Elena dengan tampilan terbaru ya. Jadi, Elena UNES yang genap ini. Kemudian akan kita gunakan nanti ada Zoom, dan kadang-kadang kita juga menggunakan Google Meet kayak hari ini. Jadi, nanti kita combine ya. Jadi, semuanya akan kita gunakan. Nah, sedikit saya masuk ke Elena ya. Jadi saya kemarin sempat menyampaikan ke teman-teman, silahkan diklik link Google Meet-nya yang ada di Elena. Jangan menggunakan copy paste dari link teman-teman ya. Itu mengapa? Karena seperti ini. Mungkin sama Pak Alfa kita sudah sepakat nanti keaktifan teman-teman itu dari apa yang dilakukan di Elena, ya aktivitasnya yang ada di Elena. Jadi misalkan di sini Mas Nanang ini sudah tadi buka link dari sini, kemudian petunjuk belajarnya sudah dibaca, itu saya bisa melihat ya. Jadi teman-teman harapan saya bisa mulai akrab dengan Elena. Elena dibaca ya. Elena bukan tempat untuk apa ya, hanya lewat saja, tapi itu memang benar-benar tempat kita untuk berdiskusi dan melakukan perkuliahan multimedia ini. Oke, kita lanjut. Nah, sistem multimedia teori kita menggunakan sistem penilaian ada 3 dasar, yaitu NUTH, NUTS, dan NUAS ya. Jadi masing-masing 50%, 20%, dan 30%. Jadi ini teman-teman kalau misal baik atau tidak lulus atau apapun, semuanya ada dasarnya ya, jadi tidak asal kita memberikan nilai ya. Nah, NUTH itu apa Pak Ahmad ya? NUTH itu adalah nilai ulangan tugas harian. Jadi nanti kita ada keaktifan tugas, kemudian melalui Elena atau Quizizz. Kita bisa quiz atau memberikan tugas melalui Elena. Ya, semacam itu. Ini ada 14 pertemuan ya. Jadi ada 16 pertemuan efektif, 2 pertemuan diantaranya adalah UTS dan UAS. Jadi untuk pertemuan NUTH-nya sekitar 14 pertemuan. Perihal tugasnya berapa jumlahnya ya nanti sambil jalan kita akan tunjukkan berapa tugas yang harus Anda kerjakan. Nah, NUTS adalah nilai ujian tengah semester ya. Ini base-nya kehadiran juga, kemudian kita nanti akan menggunakan ujian EBS dan penugasan atau penugasan ya. Jadi nanti bisa kita menggunakan ujian EBS atau penugasan. Bagi teman-teman di sini mungkin sudah biasa ya, sudah pernah ya. Kalau dengan saya biasanya saya kalau ujian menggunakan ujian EBS atau aplikasi yang ada di UNES itu. Tidak ada kata-kata salah penilaian ya, karena itu memang menggunakan komputerisasi semuanya. NUAS adalah ujian akhir semester. Jadi nanti kita akan lihat kehadiran, kemudian kita akan menggunakan ujian EBS atau penugasan. Nanti apakah dengan menggunakan ujian online atau penugasan, nanti sambil jalan kita akan lihat porsi dari teman-teman semuanya dulu. Jadi nanti saya dan Pak Alfa akan berunding apakah akan menggunakan ujian dengan secara online atau kita akan memberikan penugasan.
nanti kita akan menggunakan skema yang sama ya. Jadi kita ada NUTH juga, NUTS dan NUAS ya. Jadi kita lebih banyak ke proses. Jadi harian itu adalah proses. Jadi kita base-nya on proses. Jadi teman-teman, harapan saya mengikuti perkuliahan dengan baik, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya, ikuti semua yang ada di situ, nanti insya Allah untuk NUTH-nya aman ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau NUTH dari sistem praktikum multimedia ini ada tugas per pertemuan ya. Jadi nanti kita akan banyak belajar skill tangan menggunakan software. Nah, ini ada keaktifan teman-teman, kemudian ada job sheet-nya, kemudian Elena ya. Elena semua. Jadi nanti akan kita coba siapkan job sheet, Anda bisa mencoba, nanti mungkin ada tugasnya, Anda kerjakan. Nah, untuk NUTS, sementara ini saya dan Pak Alfa mensepakati nanti tugas dari UTS ini adalah membuat short video ya. Short videonya tentang apa dan bagaimana basic penilaiannya nanti akan kita bocori menjelang pertemuan UTS ya. Mungkin pertemuan ke-4, ke-5 nanti akan kita berikan tugasnya ya. Sedangkan yang NUAS adalah Anda membuat sinematik video ya. Ini plus minus 10 menit, nanti penilaian ini sudah komplit ya. Jadi kalau yang sinematik ini konsep juga, penggunaan teknik juga, alur cerita juga, bagaimana pengambilan skin itu akan kita nilai semuanya. Jadi tidak hanya sebatas hanya membuat video. Dan saya harapkan ini nanti bisa dikerjakan dengan baik karena kita tugasnya nanti base project kelompok ya. Jadi kita tetap ada kelompok ya. Nanti kita akan kelompok. Mungkin nanti sebagai tantangannya kita akan memberikan tantangan untuk yang tugas NUTS ini ada beberapa teknik yang harus diselipkan untuk kelompok-kelompok tertentu. Jadi nanti kita yang akan membagi untuk kelompok 1, 2, 3 ini teknik yang harus ada di dalam video itu apa, nanti akan kita berikan tantangannya. Nah, khusus untuk mata kuliah sistem multimedia praktikum ini, apabila teman-teman bisa membuat sinematik video dan kemudian mau mendaftarkan ke HAKI. Jadi kalau teman-teman nanti bisa membuat sinematik video ya, dan kemudian terdaftar HAKI dan publish, itu kita akan memberikan apresiasi dengan nilai A. Jadi Anda bisa langsung membuat apa ya, semacam perencanaan dari sekarang. Silahkan Anda membuat target yang ingin dicapai. Tetapi dengan catatan ya, nilai A ini akan kita berikan apabila NUTH-nya memenuhi. Dalam arti gini, Anda tidak absen ya, dalam arti Anda tidak Anda selalu hadir dalam perkuliahan, aktif di dalam Elena, itu akan kita munculkan. Tetapi apabila Anda tidak aktif dalam perkuliahan, kami juga tidak akan memberikan nilai A meskipun Anda membuat sinematik video dan terdaftar HAKI. Seperti itu. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Pak, saya Diana Vita izin bertanya, Pak. Siap, Mbak. Kenapa dari kemarin Elenanya saya itu nggak bisa dibuka, Pak? Oh, tapi sudah banyak doa atau Mbak ini, Mbak? Kenapa? Sudah banyakin doa ya, tapi ya. Udah. Elenanya ini minggu pertama ya, jadi pasti ada problem ya, karena yang akses itu kan hampir seluruh dosen dan seluruh mahasiswa di UNES ya. Karena Elena ini merupakan platform yang memang basicnya di UNES dan yang dikembangkan oleh UNES sendiri, jadi mungkin di minggu pertama ini sedang sedikit problem. Makanya di pertemuan awal-awal ini saya dan Pak Alfa sudah sepakat kita hanya perkenalan dulu. Jadi nanti untuk mulai minggu depan baru kita akan mulai perkuliahan yang menuju ke materi langsung. Hari ini kita hanya perkenalan dulu. Mungkin sabar dulu ya Mbak ya, nanti mungkin bisa diakses di malam-malam. Kalau malam mungkin menurut saya biasanya lebih lancar daripada waktu siang. Gitu ya. Oh iya Pak, makasih. Yes. Oke, saya ingatkan kembali ya, nanti tolong aktif di Elenanya karena semuanya akan saya pantau kehadiran Anda. Tidak hanya di kuliah online gini, tapi saya akan lihat nanti ada diskusi apakah mengisi, kemudian apakah mengerjakan tugas, semuanya bisa dipantau. Oke. Ada yang tanyakan lagi mungkin? Izin bertanya, Pak. Oh iya, Oke. Mbak Tias dulu. Mbak Tias. Itu kan untuk nilai A dari sistem multimedia yang praktikum kan membuat sinematik video yang terdaftar dalam HAKI. Apakah tugas tersebut nanti akan berkaitan dengan mata kuliah HAKI, Pak? Gini, teman-teman ada yang mengambil HAKI nggak di sini nih? Ada, Bapak.
Ada banyak enggak? Kira-kira ada berapa orang nih? Sekitar kalau tidak salah hampir 20 kalau tidak salah. Hampir 20 ya. Ya nanti ketemunya dengan saya juga mungkin ya. Jadi gini, nanti kita lihat dulu apakah ada sinkronisasinya. Jadi nanti yang jelas gini, Anda di sini ini tugas besar dari cinematic video. Saya harapkan tidak hanya sekedar cinematic video, kemudian sudah dipublish, kemudian sudah nggak ada tidak lanjutnya. Saya dengan Pak Alfa kemarin sudah sepakat bagaimana teman-teman ini juga belajar tentang hak cipta. Jadi nanti kalau bisa ya, endingnya adalah cinematic video yang Anda buat ini nanti bisa didaftarkan di HAKI. Nah nanti kalau misalkan di mata kuliah HAKI ada tuntutan harus publish satu sertifikat HAKI, nanti Anda juga bisa menggunakan produk sinematografi ini sebagai tuntutan produk HAKI-nya. Cuma yang jadi masalah adalah mungkin kelompoknya kan bisa berbeda, Mbak. Jadi yang kelompok di sistem multimedia dengan kelompok yang di praktikum, di mata kuliah HAKI kan bisa berbeda. Nanti mungkin bisa disesuaikan kalau pas pembagian kelompok gitu mungkin ya. Oke, siap. Oke, mungkin berikutnya Mas Muhammad Naim tadi ya. Gimana, Mas? Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ini kan terkait mata kuliah multimedia kan pasti menggunakan aplikasi yang telah ditampilkan di Elena ya Pak ya, khususnya kan seperti software editing video dan segala macam. Itu kan dari kami kan pastinya kan juga punya device yang berbeda-beda ya Pak ya, ada yang bisa dibilang high-end, mid-end maupun low-end gitu loh Pak. Lah untuk aplikasi yang digunakan itu apakah ada patokan tersendiri atau kita bebas memilih ya Pak ya untuk softwarenya? Oke, mohon maaf tadi Mas ya, suaranya hilang. Mohon maaf, tolong bisa diulang, saya jaringannya putus tadi. Halo? Suaranya putus-putus, Bapak. Iya, ini jaringan saya lagi putus. Mohon maaf tadi pertanyaannya apa ya Mas ya? Bisa diulangi? Oh iya Pak. Di pada Elena kan juga udah ditampilkan ya Pak ya, software apa aja yang kita gunakan pada mata kuliah ini, dan pastinya kan kita kan juga punya device yang berbeda-beda ya Pak ya, ada yang high-end, mid-end ataupun low-end seperti itu Pak. Nah untuk software yang digunakan untuk perkuliahan itu ditetapkan satu versi atau bebas ya Pak ya untuk penggunaan softwarenya? Oke, saya coba ya Mas ya. Jadi silahkan monggo disesuaikan dengan kemampuan dari device masing-masing. Tapi pada dasarnya kami berikan pandangan yang digunakan itu ya. Jadi semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Tentunya seperti itu. Misalkan saja Anda menggunakan Adobe Illustrator atau Corel Draw ya. Itu dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Yang mana ada yang ringan, yang satunya berat. Yang kedua, yang satunya itu kalau kita mau nyetak itu biasanya diterima di percetakan. Kalau Adobe Illustrator itu kadang-kadang nggak mau nerima filenya, itu ada juga ya. Jadi itu tergantung tujuannya. Nanti yang penting kan resultnya bisa tercapai. Kalau misalkan kita pengen bikin poster, ya kita pasrahkan kepada teman-teman mau menggunakan apa. Yang penting tujuannya bisa tercapai, kan seperti itu. Tapi nanti kalau masalah job sheet, teman-teman nanti bisa menyesuaikan isi job sheet-nya. Tetapi jika misalkan teman-teman bisa menggunakan software yang lain dan bisa menduplikasinya, monggo, kita tidak melarang. Misalkan di job sheet itu kita menggunakan Adobe Illustrator, ternyata teman-teman juga bisa menggunakan Corel Draw untuk menduplikasi caranya, ya tidak apa-apa. Itu kayak semisal kita menggunakan bahasa pemrograman C, kemudian ada teman-teman yang menggunakan Python. Kita tidak bermasalah, yang penting programnya jadi, gitu aja ya. Untuk produk multimedia seperti itu. Misalkan kita menggunakan Adobe Premiere, ternyata teman-teman biasa menggunakan
Wondershare Filmora ya, Anda bisa menggunakan yang lain silahkan, tidak apa-apa. Cuma kita memberikan opsi yang biasanya yang paling baik itu yang itu gitu. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Untuk versinya kan tidak ditentukan ya Pak ya? Maksudnya ada yang Premiere berapa gitu kan enggak ya Pak ya? Ya, untuk versi kami tidak menentukan. Nanti pada finalnya gini Mas, sistem multimedia ini masalah apa ya, karya ya, jadi karya seni ya. Jadi silahkan Anda gunakan apa yang nyaman bagi Anda semua, dan penting nanti produknya itu tercapai ya. Kalau masalah teknik, kemudian kita ilmu skin gitu kita bisa memberikan, tapi secara teknikal silahkan Anda gunakan alat atau device yang Anda senangi aja. Seperti itu. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin ada yang ditanyakan lagi yang lainnya? Izin bertanya Bapak. Ya, Mbak. Oh ya Pak, kan apa kalau di ruang diskusi itu kan biasanya ada topik diskusi. Nah, dalam proses pembelajaran itu kan kadang kita kayak nemuin troubleshooting gitu, Pak. Itu boleh nggak, Pak, kira-kira ditanyain di situ? Nggak, maksudnya nggak persis kayak yang topik diskusinya, tapi masih sejalan sama proses pembelajarannya gitu, Pak. Oke, nanti silahkan aja, nanti bisa kita sharing ya. Jadi dalam perkuliahan ini, karena sistem multimedia ini terlalu luas ya, jadi kita nggak bisa membatasi ya. Ilmu multimedia itu sangat luas sekali, mungkin Pak Alfa setuju dengan saya ya. Jadi di sini kita nanti sifatnya belajar bersama ya. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang lebih jago, kemudian tahu pengetahuan yang lebih, kemudian ngerti cara-cara yang lebih familiar saat ini, nanti bisa sharing di situ. Jadi saya malah sepakat dengan Mbak Novi tadi, bisa misalkan teman-teman ada yang menemukan kendala-kendala di lapangan, bisa sharing di situ ya. Kayak tahun-tahun yang sebelumnya itu problem terjadi ketika render video ya, seperti itu. Ada teman-teman yang selalu gagal, kemudian ada yang mungkin cacat di tengah-tengah video, ternyata ada settingan-settingan yang teman-teman tuh nggak tahu. Itu bisa didiskusikan di situ. Jadi sharing atau berbagi pengalaman itu sangat kita utamakan ya. Jadi teman-teman nanti harapan saya bisa berbagi ilmu di dalam perkuliahan ini. Seperti itu ya Mbak Novi. Iya, terima kasih Pak. Oke. Baik, mungkin ada yang masih ditanyakan lagi? Baik ke saya atau ke Pak Alfa mungkin? Pak, mohon izin bertanya Pak. Ya, siapa? Ya, Mas Ananda. Oh ya, saya dulu ya Pak. Ini saya ingin bertanya berkaitan ini Pak tentang tugas video yang berkelompok Pak. Itu tugas videonya kan berkelompok ya Pak, itu harus offline apa kalau online solusinya gimana ya Pak? Kalau tugasnya berkelompok. Ya, baik, nanti ya siap. Nanti untuk masalah tugas videonya nanti kita saya sama Pak Alfa belum diskusi masalah temanya ya. Jadi bikin video nanti kita nggak hanya sekedar video ya. Nanti akan kita berikan challenge. Jadi di UTS nanti kita akan berikan challenge metode apa teori apa yang harus diterapkan di situ. Sedangkan di UTS nanti kita akan memberikan tema. Jadi nanti dari tema situ nanti baru kita akan diskusikan bagaimana. Nanti perihal offline atau online nanti itu tergantung kreativitas teman-teman ya. Jadi Anda bisa mengkombinasikan semuanya. Nanti ada yang mungkin Anda basicnya apa, kan ini kan kita teamwork ya, team based ya. Jadi saya harapkan teman-teman nanti bisa diskusi aja, diskusi bagaimana pembagian kinerjanya, kemudian siapa yang edit, kemudian temanya gimana, konsepnya apa. Silakan Anda bisa diskusi semuanya ya. Jadi endingnya seperti itu Mas. Jadi nanti kita nanti akan diskusikan, nanti kalau sambil jalan pas mendekati pertemuan-pertemuan ke 5-6 nanti kita diskusi lagi. Begitu aja ya Mas Ki. Oke, baik. Oke, mungkin ada yang tanyakan, kalau enggak akan saya lanjut berikutnya. Ya, sambil jalan ya. Untuk perkuliahan minggu depan ini, karena ini teman-teman ada di 3 rombel teori dan 2 rombel praktek dan jamnya terpisah-pisah. Dan hari ini itu banyak-banyaknya sistem multimedia ya. Kalau misalkan minggu depan kita mulai di hari Selasa, sekitar jam 10 teori, kemudian kita lanjut praktek, apakah ada yang terkendala di sini semuanya? Ada yang ada mata kuliah yang lain? Mungkin bisa di-sharingkan ke saya dan Pak Alfa. Jam berapa tadi Pak? Kita mulai dari jam 10, misalkan dari jam 10, ada yang terkendala nggak? Ada yang terkendala nggak? Izin Pak, saya ada MKU. MKU apa Mas Nanang? Mungkin PPKN Pak.
PPKN ya, jam berapa Mas? Itu jadwalnya itu jam 9, tapi biasanya meet jam 10, Pak. Oke, baik-baik. Yang lainnya mungkin selain Mas Nanang, ada yang terkendala? Oke, oke, baik. Saya nggak ada ya. Mbak Tias. Ya, ada kendala apa, Mbak? Bimbingan konseling, Pak. Jam berapa? Sekitar 9. Jam 9 ya. Oke, baik. Kalau misalkan saya undur setelah duhur mulai jam 1 mungkin, apakah masih ada yang terkendala? Sampai sore gitu? Antara itu ya, antara itu. Jadi nggak ngeplok, tapi antara jam 1 sampai sore nanti jamnya kita kabari gitu. Ada yang terkendala? Mas Ahmad Raja. Kuliah. Saya ada, Pak. Apa ya mata kuliahnya ya? Literasi digital. Oh, LDK ya. Baik, siap. LDK ya. Jadi gini, nanti baik. Gini, kita nggak basicnya teman-teman saya harapkan bisa mengikuti mata kuliah online, jadi tatap muka kita ikuti. Tapi kalau misalkan nanti nggak bisa ikut tatap muka online, saya dan Pak Alfa sudah sepakat nanti mungkin Anda bisa mengikuti rekaman video yang kita unggah di Elena ya. Jadi Anda bisa mengikuti kuliah lagi ya. Jadi Anda bisa nonton kembali rekaman yang kita unggah, atau nanti bisa join nanti setelah selesai perkuliahannya. Kalau untuk masalah kuliah LDK nanti mungkin biasanya sedikit tatap mukanya, tapi kalau misalnya ada tatap muka, monggo silahkan nanti ikut LDK dulu. Seselesainya LDK mungkin bisa bergabung dengan kami, karena mata kuliah sistem multimedia teori praktek ini mungkin agak sedikit lama. Benar begitu Pak Alfa? Ya Mas. Ya, siap-siap. Oke, gitu. Mungkin ada yang terkendala lagi untuk hari Selasa ya, jadi nanti kita sepakati hari Selasa dulu sementara untuk minggu depan. Oke ya, yang lain sepertinya tidak ada masalah. Setelah secara jadwal saya lihat harusnya 2 rombel teori, 2 rombel praktek di sini hari Selasa itu free harusnya ya, karena itu sistem multimedia ngeplot banget dari pagi sampai sore. Oke, sebelum saya akhiri mungkin Pak Alfa akan memberikan tambahan atau ada teman-teman yang ingin mendiskusikan sesuatu hal, silahkan. Saya Pak. Ya, monggo Mas Rizky Rian, Mas Safi. Mohon bertanya, tadi masalah yang ngeklik link lewat Google Meet tadi ya. Tadi kan saya udah coba ngeklik link di Google Meet, terus itu secara default di browser saya itu dia pakainya Gmail saya pribadi, bukan yang Gmail dari UNES. Nah itu tadi pas awal-awal membutuhkan permission untuk join. Sedangkan waktu saya switch akunnya menggunakan akun UNES itu langsung bisa masuk. Apakah emang untuk mengikuti mata kuliah online ini apakah harus menggunakan email UNES atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oh, baik. Yang tatap muka ini Mas, online ini tadi Mas? Iya Pak. Oh ya, ini tadi karena saya lagi share screen, ketumpuan saya nggak bisa apa ya, admit jenengan kalau jenengan nggak pakai akun UNES. Nanti berikutnya akan coba saya bikinkan akun yang menggunakan akun umum aja. Jadi tadi karena saya menggunakan bikinnya linknya pakai akun UNES, jadi otomatis hanya bisa akun UNES yang masuk secara otomatis, yang lainnya harus saya admit. Tapi karena tadi lagi share screen, saya nggak bisa buka dua ini. Ini kelemahan dari apa namanya Google Meet seperti ini. Jadi kita harus share-nya screen, nggak bisa share window. Kalau share window nanti banyak hal yang bisa kadang-kadang lemot dan seterusnya. Gitu Mas Rizky nggih? Iya Pak, terima kasih. Ya, tapi kalau untuk Elena wajib semuanya pakai UNES ya, akunnya UNES nggak bisa itu. Tapi untuk masalah download bahan material, RPS dan segala macam, semuanya sudah saya atur untuk semua email bisa. Jadi nanti silahkan bisa disikapi lebih lanjut. Oke, mungkin yang lain ada yang mungkin akan didiskusikan atau mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada mungkin Pak Alfa bisa memberikan tambahan Pak Alfa, atau sudah cukup Pak Alfa? Ya, mungkin saya tambahin sedikit ya Pak Ahmad ya. Ya seperti siap, yang ya kawan-kawan mahasiswa ya, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Ahmad ya. Dalam perkuliahan ini nanti kalian akan mendapatkan ya pengalaman mengembangkan
multimedia ya, yang banyak sekali ya. Ya memang secara prinsip memang multimedia itu memang terdiri dari banyak bagian ya, tadi sudah disampaikan ya. Ya audio, video, ya, image, grafik, teks ya, secara lengkap ya. Harapannya nanti kalau kalian sudah ya mengenal ya sampai akhir nanti ya, kemudian kalian bisa berkreasi ya, apalagi kemudian ya ditambah dengan ilmu-ilmu atau bidang-bidang yang advance ya, yaitu akan sangat apa ya mahal harganya ya, dan sangat berguna, dan kalian pasti ya tidak perlu heran lagi lah, semua arahnya nanti akan ke sana begitu. Jadi ya ya mari kita belajar bersama-sama begitu. Monggo Mas. Baik. Oke, terima kasih Pak Alfa. Ya, jadi saya menyambung apa yang disampaikan Pak Alfa tadi. Pada mata kuliah ini tolong nanti bisa dikerjakan atau dilaksanakan dengan seksama. Saya rasa mungkin banyak tantangan yang hal-hal yang baru bagi teman-teman ya. Yang mungkin dulunya jarang menginstal software-software yang berat, nanti ini kita akan banyak menggunakan software-software yang berat. Saya sampaikan di awal ya, editing video itu tetap menggunakan prosesor yang cukup, kemudian RAM yang cukup. Jadi teman-teman di sini nanti bisa mengatur kelompoknya disesuaikan ya. Jadi teman-teman yang punya device yang mungkin tingkatannya lebih baik itu bisa disebar di beberapa kelompok, jadi teman-teman semuanya bisa bekerja dengan secara maksimal. Tapi overall multimedia itu bukan hanya karena device. Mungkin Pak Alfa sepakat dengan saya, multimedia itu berhubungan dengan sense. Jadi cara Anda melihat, cara Anda mendengar, kemudian cara Anda menata sesuatu. Jadi jangan pernah menyalahkan device yang Anda miliki. Bisa hanya berbeda waktu aja, mungkin hanya berbeda waktu, kapan renderingnya berapa lama, kemudian agak lemot seperti itu aja. Tapi sense itu nggak bisa dibeli ya. Ada kadang-kadang desain yang lebih ringan, sederhana itu memiliki makna yang luar biasa. Sedangkan ada yang desain begitu rumit dan susah, tapi orang tuh melihat itu biasa, itu ada juga ya. Jadi yang perlu diasah bukan hanya sekedar device-nya, tapi yang perlu diasah itu adalah sense atau rasanya. Jadi teman-teman nanti harus punya semangat juang ya, jangan pantang menyerah ya. Jadi ini pantang menyerah saja, jangan mudah menyerah. Anda teman-teman selalu coba dan dicoba, dikerjakan. Kalau sudah mentok ya nanti coba tanya temennya, kemudian kita bisa diskusi gitu ya. Mungkin ke depan seperti itu, dan saya harapkan semua yang di sini bisa lulus dengan nilai yang maksimal, ke depannya juga bisa lulus tepat waktu, dan yang paling penting bisa lulus dengan memiliki benar-benar skill multimedia begitu. Oke. Mungkin saya rasa cukup ya Pak Alfa pertemuan hari ini Pak Alfa. Ya. Ya, baik. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Alfa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Alfa, Pak Alfa. Terima kasih Pak. Izin live ya Pak. Ya Mas, ya Mbak. Baik, saya live dulu ya. Terima kasih.